Udah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Saya akan share screen. Adik-adik, silahkan siapkan alat tulisnya karena kita harus fokus dalam materi hari ini sangat penting sekali bagi kita, terutama terkait dengan current issue yang ada di akuntansi manajemen sesuai dengan eh, ini ya mata kuliah kita ini. Yang ingin saya tekankan adalah tentang isu-isu yang sedang hangat adik-adik di dunia internasional maupun di nasional saat ini terkait dengan green economy, green accounting, green financing, dan lain sebagainya. Baik, pertama kita mesti tahu dulu ya, apa makna dari kata green accounting di sini. Ya, adalah satu isu yang sangat penting di dunia global saat ini untuk kembali pada hal-hal yang alami ya, alamiah, yang ramah lingkungan. Kalau di dalam akuntansi itu kan ada istilahnya akuntansi lingkungan seperti itu ya. Nah, kita juga di akuntansi manajemen yang siokianya adalah bidang akuntansi yang terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian terkait dengan kinerja, baik kinerja organisasi maupun kinerja manajerial dan kinerja karyawan. Nah, itu yang menjadi bidang dari akuntansi manajemen, membantu pihak manajer atau pihak internal perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang green accounting. Green accounting ini adalah bidang akuntansi yang ramah lingkungan, ya. Jadi kembali ke alam. Nah, kaitannya dengan apa? Saya mencoba mengambil satu tema yang sangat hangat ya saat ini, ya, tentang pemanfaatan bank sampah untuk mendukung perekonomian masyarakat. Nah, adik-adik tentu sering ya membaca materi-materi green accounting baik di jurnal, di artikel, di penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ternyata kalau kita kembali ke materi green accounting kaitannya dengan akuntansi manajemen, kita bisa mengambil poin penting ya di sini bahwa dalam suatu perusahaan yang sudah berupaya untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, menjadi perusahaan yang menjadi sahabat lingkungan, ya, tidak merusak lingkungan sekitarnya. Nah, ternyata sangat penting sekali untuk memanfaatkan eh, hal-hal di sekitar kita, ya, apakah berupa sisa-sisa atau sampah yang sebenarnya masih bisa kita daur ulang, masih bisa kita manfaatkan, masih kita lakukan inovasi yang kreatif, sehingga sampah-sampah yang notabene dalam tanda kutip ya menjadi satu permasalahan di masyarakat justru bisa menjadi solusi bagi mengatasi perekonomian masyarakat. Nah, ini agenda kita ya saat ini. Yang pertama kita mesti tahu dulu ya apa konotasi atau apa definisi sampah yang difahami dalam tema kita pada saat ini ya. Yang pertama, bagaimana ya pengertian sampah. Kemudian kita mesti identifikasi juga permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, ya baik di sekitar perusahaan secara entitas maupun permasalahan yang ada di masyarakat, baik yang global ya, dunia internasional maupun permasalahan yang ada di lingkungan terdekat ya, apakah dalam skala lokal maupun skala nasional. Kemudian tujuannya. Ya, adik-adik nanti kita akan belajar bagaimana tujuan pengelolaan sampah dan kemudian kita sampai kepada tema bank sampah ya. Apa sih yang dimaksud dengan bank sampah? Kemudian bagaimana perannya saat ini? Bagaimana sinergi dengan
kementerian ya, dengan dinas, dengan regulator ya, dengan pemerintah, kemudian sinergi dengan akademisi dan praktisi, kemudian dengan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir kita butuh informasi tentang bagaimana pengambilan keputusan manajerial berdasarkan informasi keuangan terkait dengan green accounting ini. Nanti akan saya coba sampaikan adik-adik bagaimana cara kita mencari referensi penelusuran jurnal atau artikel ilmiah terkait dengan tema yang akan kita bahas saat ini, green accounting, kaitannya dengan bank sampah ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan melakukan perkuliahan mengambil tema green accounting ini, maka diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan ya, literasi kita ya, pemahaman kita bagaimana pengambilan keputusan manajemen berdasarkan informasi keuangan dari bank sampah. Seperti itu ya. Nah, kita sampai ke pengertian ya adik-adik. Coba dilihat di sini, apa yang dimaksud dengan sampah ya. Kata sampah di sini merupakan zat maupun bahan sisa atau limbah yang berasal dari aktivitas manusia, baik aktivitas rumah tangga, perkantoran, industri, dan lain sebagainya ya. Nah, setiap penduduk nih, secara individu, apakah entitas perusahaan ataukah keluarga, ya, itu pasti setiap harinya menghasilkan sampah. Apakah sampahnya organik atau sampahnya anorganik, ya. Apakah sampahnya masih bisa didaur ulang atau sampahnya tidak bisa didaur ulang lagi, ya. Apakah sampahnya itu sampah kimia berbahaya, misalnya oleh industri atau oleh rumah sakit ya, yang mengandung zat-zat yang akan menimbulkan efek bagi lingkungannya, efek negatif, ataupun sampah yang tidak berbahaya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke tema ini. Ini yang sangat penting ya adik-adik, tentang green accounting dalam akuntansi manajemen. Apakah green accounting ini sekarang hanya dibicarakan di tingkat lokal, di daerah kita saja, atau dibicarakan di skala nasional di Indonesia, atau ternyata green accounting ini juga dibahas di dunia ya secara global. Nah, adik-adik tentu sudah paham ya bagaimana cara mencari artikel ilmiah terkait dengan green accounting. Sebab apa? Sebab kita punya keterbatasan ya. Buku yang kita baca atau informasi yang kita dengar itu terbatas sekali. Maka di sini saya coba akan mendemonstrasikan bagaimana caranya adik-adik jika ingin mengetahui lebih luas referensi yang sudah pernah ditulis, artikel yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, maka kita yang pertama menggunakan ini aplikasi yang namanya Publish or Vanish ya. Ini sudah ada di dalam laptop saya. Bisa kelihatan? Bisa ya? Mohon direspon, bisa kelihatan? Belum, Bu. Belum, Nggak ada, Bu. Bu. Nggak ada. Belum kelihatan ya? Ya, mohon Yang kelihatan penting. Oke, baik. Saya coba ini. Saya coba stop share dulu. Ya, kemudian saya share kembali ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara adik-adik jika ingin mengetahui lebih luas melalui literatur review ya. Literatur review karena Publish or Vanish ini adalah sebuah aplikasi yang sangat penting ya, terutama bagi kita akademisi baik mahasiswa dan dosen supaya kita dapat pemahaman yang lebih luas bagaimana ya aplikasi atau penerapan green accounting ini. Maka saya coba menelusuri literatur yang ada melalui aplikasi Publish or Vanish. Ya, silakan adik-adik yang ada laptopnya silakan dicoba ya. Dibuka aplikasinya, kemudian kita masukkan keywordnya di sini
green accounting. Misalnya saya ingin mendapatkan materi penelusuran literatur review tentang green accounting. Nah, saya pilih misalnya 50 nih, 50 penelusuran saja saya batasi. Nah, di sebelah kanan ini adik-adik akan kelihatan years ya, karena kita sebaiknya menggunakan referensi 5 tahun terakhir ya. Mungkin saya bisa di 2018 sampai 2022 atau di 2019 ya. Jadi referensi yang terakhir kita ambil 5 tahun terakhir maksimalnya ya. Nah, dengan keyword green accounting, saya coba search ya. Oke. Bisa kelihatan? Mohon direspon. Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu, bisa. Nah, ini adalah cara yang sangat gampang sekali adik-adik. Sangat gampang sekali bagi kita untuk mengetahui lebih luas tentang suatu tema. Jadi kita buatkan di sini di keywordnya, kata kuncinya, boleh juga di title word jika kita ingin melihat judul ya, kata-kata yang ada di dalam judul. Nah, tadi saya masukkan di keyword ya. Nah, karena saya membatasi 50, maka akan muncul tampilan 50 artikel dengan tema green accounting. Seperti ini ya, adik-adik. Ya. Nah, coba dilihat. Nah, kita lihat citasi ini. Kalau kita ingin mengutip artikel mana yang paling banyak dikutip atau punya impact yang luas bagi masyarakat, ya, maka kita lihat hanya yang lebih tinggi ya. Kita lihat di sini, ya, hanya yang lebih tinggi ini ada satu artikel, ya, ini sampai 2.900-an dikutip orang. Ya, penasaran nggak ya apa ini? Maka kita coba lihat ke samping ya. Kita coba lihat ke samping. Nah, ini tadi ya adik-adik. Nah, ternyata adik-adik ini adalah artikel Scopus nih ya. Jadi artikel internasional dengan publisher taylorfrancis.com. Nah, artikel ini sampai 2.900 kutipan. Berarti ini artikel ini bagus nih ya. Sangat diminati oleh penduduk internasional ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa coba kutip yang artikel-artikel high impact ya, yang punya manfaat luas bagi masyarakat. Saya coba klik nih adik-adik sambil diklik juga di laptopnya masing-masing. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya adik-adik perhatikan abstraknya. Jadi bagi kita yang masih pemula untuk melakukan penelusuran artikel, cukup dengan melihat abstrak saja dulu. Ya, langkah awal kita melihat abstrak. Kenapa? Karena kita butuh membaca cepat dan butuh referensi yang banyak. Ya, biasanya untuk pemula carilah 15 artikel terkait yang relevan dengan yang menjadi bidang yang ingin kita kuasai. Ya, nah seperti ini ya. Kenapa di abstrak? Karena di abstrak sudah kelihatan apa yang menjadi objek ya. Jadi peneliti ini meneliti apa ya? Siapa yang menjadi respondennya, kemudian ada metode penelitiannya dan ada hasil penelitiannya. Seperti itu ya. Nah, kalau adik-adik mungkin punya masalah terkait bahasa, karena ini adalah artikel internasional yang berbahasa Inggris, silakan gunakan Google Translate atau Grammarly atau banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa membantu adik-adik untuk memahami artikel yang berbahasa internasional seperti itu ya. Nah, kemudian nanti silakan adik-adik lakukan ini pendataan ya, rekap, buat dalam satu bentuk tabel. Misalnya artikel yang pertama, respondennya siapa, metodenya apa, dan hasil penelitiannya bagaimana. Buat sampai kira-kira 15 artikel, seperti itu. Bisa ya? Sampai di sini bisa dipahami? Mohon direspon. Bu, izin Bu, bisa bilang sekali lagi Bu, soalnya macet-macet tadi Bu, sinyalnya Bu. Oh iya. Baik, nanti saya ulang ya. Sekarang kita lanjut dulu. Jadi ini penggunaan
publish or perish untuk mencari referensi terkait dengan materi yang sedang hangat ya, sedang kita cari ya. Ini tadi terkait dengan green accounting. Nah, misalnya adik-adik nanti ingin mencari kaitannya dengan akuntansi manajemen misalnya ya. Ya kan? Apa sih kaitannya ya green accounting dengan akuntansi manajemen? Kita tinggal ganti saja. Kata kuncinya kita ganti ya. Kita coba apakah ada bahasa Inggrisnya manajemen accounting. Ternyata ada ya. Ternyata ada ya. Adik-adik coba kelihatan di sini. Ternyata green accounting itu sangat banyak sekali yang sudah meneliti kaitannya dengan akuntansi manajemen. Ya. Lihat nih. Di sini ada penerapan green accounting terhadap kinerja keuangan. Ya kan? Bisa kelihatan? Kita coba buka ya. Oke, lagi tidak bisa dibuka. Oke, kita coba yang lain ya. Yang kaitannya dengan green accounting dan akuntansi manajemen. Nah, dengan melihat seperti ini adik-adik, tentu kita bisa mendapat pengayaan materi yang lebih lagi ya kan, daripada sekedar membaca buku, daripada hanya mendengarkan satu arah pemaparan dari dosen atau dari pemateri. Dengan membaca seperti ini, kita bisa punya informasi yang up to date. Ya, adik-adik. Bisa tahu bagaimana ya penerapan green accounting kaitannya dengan kinerja lingkungan, kemudian kaitannya terhadap kinerja keuangan. Dan ini sangat menarik sekali adik-adik, bisa menjadi bekal bagi adik-adik yang akan menyusun tugas akhir. Ya, insya Allah tidak lama lagi akan menyusun skripsi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, coba lihat. Di sini ada sebuah penelitian yang menguji pengaruh green accounting dan kinerja. Jadi ada dua variabel ya. Green accounting dan kinerja terhadap kinerja keuangan. Ya. Meskipun dia kaitannya dengan akuntansi manajemen, tapi juga terkait, related dengan kinerja keuangan. Seperti itu ya. Nah, sampel dipilih menggunakan metode. Sudah kelihatan di sini metodenya purposive sampling ya. Kita tahu metode purposive sampling ada menentukan kriteria-kriteria ya dalam pemilihan sampelnya. Nah, di sini ada 3 kriteria untuk memilih ya mana perusahaan yang menjadi respondennya. Ternyata kriterianya adalah ini ada 15 perusahaan yang layak diobservasi ya. Nah, kita pengen tahu apa sih ya kriterianya. Nah, kita baca lebih dalam, kita download gitu. Tapi sebagai informasi awal ini sudah cukup memadai. Tapi kalau kita ingin lebih tahu, kita baca ke dalam ya isi artikelnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini yang paling penting ya. Berdasarkan hasil analisis ya, menunjukkan variabel green accounting ternyata tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi jangan langsung mengambil informasi ini bulat-bulat. Kita mesti tahu dulu perusahaan seperti apa yang diteliti 15 perusahaan ini. Bisa jadi ya, ini adalah misalnya perusahaan industri kimia misalnya. Nah, karena perusahaan yang diambil kriterianya industri kimia, ternyata green accounting tidak berpengaruh. Tapi kalau yang diambil perusahaannya industri tekstil, mungkin berpengaruh seperti itu, ya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi bahwa di sini variabel green accounting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, bisa jadi ya kita analisis lebih lanjut apa penyebab dia tidak berpengaruh. Bisa jadi datanya mungkin terbatas di tahun-tahun tertentu yang ternyata tidak signifikan terhadap data yang dibutuhkan. Atau bisa jadi karena metode yang digunakan. Atau bisa jadi karena kriteria yang diambil. Seperti itu ya adik-adik ya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Bisa ya. Oke. Nah, sekarang ada satu metode lagi yang sangat penting yang ingin saya coba sampaikan terkait dengan green accounting ini ya. Nah, saya coba share screen sekali lagi. Sebentar ya. Selain Google Scholar, nah Google Scholar tentu adik-adik sudah paham semuanya ya. Selain Google Scholar, ada Publish or Perish, ada lagi nih yang sangat menarik yang ingin saya coba sampaikan ke adik-adik.
bagaimana kita ingin mengetahui ya isu terbaru, current isu tentang green accounting di dunia ya, tidak hanya di Indonesia, melalui hasil penelusuran terhadap artikel yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ada sebuah alat lagi ya, adik-adik, ini saya rasa wajib tahu ya, sangat bermanfaat insya Allah ya. Nah, ada sebuah alat lagi namanya Kinius ya. Jadi saya coba share screen nih. Silakan konsentrasi dan dicoba ya. Jadi silakan dibuka di browsernya masing-masing. Alat ini ya bisa dibuka di browser masing-masing ya. Namanya alamatnya adalah kinius.com. Ya, kinius.com. Nah, di sini kita pilih teks ya. Jadi, silakan dipilih bagian teks ya. Kemudian apa? Kemudian di bagian teks ini silakan dikopikan ya, dikopikan satu buah paragraf yang ingin kita pelajari lebih dalam isinya ya. Nah, tadi kan kita sudah ini ya, sudah mendapatkan satu paragraf ini ya tadi ya. Kita ambil saja misalnya abstraknya ya. Abstraknya ini coba lihat sampel di ini manufaktur sektor industri dasar dan kimia ya. Jadi benar ya yang saya sampaikan tadi bahwa hasilnya ini mungkin saja tidak berpengaruh. Kenapa? Karena yang menjadi perusahaan respondennya adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Bisa jadi jika kita mengambil industri yang lain maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, sekarang saya coba kopikan ya satu paragraf dari artikel yang relevan dengan materi yang ingin kita pelajari karena tadi terkait dengan akuntansi manajemen ya adik-adik. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya search. Nah, seperti itu ya. Silakan dicoba. Oke, nah di sini adik-adik lihat tampilannya sangat menarik sekali. Kinius.com ini akan mencarikan kita ya referensi yang related, yang relevan dengan teks yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, karena kita butuh current issue ya, kita butuh tahun yang terbaru, kita ganti di sini di bagian filternya kita ganti tahunnya tadi 2018 misalnya sampai 2022 misalnya ya. Kita explore. Nah, dia akan mencoba mencarikan bagi kita artikel mana yang related, yang relevan dengan tema-tema yang ada di dalam paragraf yang kita kopikan tadi. Jadi di dalam paragraf ini ada tentang green accounting, ada tentang ROA, ada tentang kinerja. Nah, seperti itu. Apakah kita lihat di sebelah kanan nih, ini adalah artikel-artikel ya, artikel-artikel yang dihasilkan dari penelusuran oleh mesin pencari kinius.com ya. Biasanya adik-adik karena tadi ini apa ya yang kita masukkan ini tadi kita tidak dalami apakah dia termasuk artikel yang bereputasi atau tidak. Biasanya kalau ini adalah kutipan paragraf dari artikel Scopus misalnya, maka dia akan mencarikan kita juga referensi artikel related yang juga grade-nya Scopus seperti itu. Jadi biasanya artikel yang bagus dia akan memiliki referensi yang bagus-bagus juga. Nah, jadi usahakan adik-adik pilih ketika mencari referensi, ya pilih yang grade-nya, misalnya kalau untuk nasional yang terindeks terakreditasi Sinta ya. Sinta juga dipilih, misalnya Sinta 3, Sinta 2, atau Sinta 1 misalnya. Atau artikel internasional yang bereputasi seperti terindeks Scopus atau WOS, seperti itu ya. Nah, coba dilihat di sini ya, di sini ada banyak sekali ya. Adik-adik, dengan mudah ya kita bisa menemukan bahkan lebih dari 15 dengan cepat ya, dengan waktu singkat ya, dalam waktu singkat bisa 50 artikel, kita buka cari abstraknya, kemudian pelajari. Jadi kita dapat gambaran singkat dulu dari hasil literatur review awal dengan melihat abstrak ya. Kita bisa dapat pengayaan materi yang sangat-sangat bermanfaat nih. Ya.
Nah, sekarang kita fokus, kita ingin meneliti apanya. Jika kita ingin kaitkan dengan syariah compliance misalnya, nah kita buka yang ini ya kan. Kita silakan pilih nih, ini tahunnya sudah tahun-tahun terbaru ya, yang kaitannya dengan tema yang sedang kita input di dalam ini kita, di dalam teks atau paragraf yang tadi kita angkat. Nah, kemudian adik-adik dengan melihat artikel-artikel sebelumnya ini bisa menambah ini kita ya, menambah ide-ide kita ya, ide-ide baru kita. Oh iya, saya mau kaitkan dengan syariah compliance misalnya, atau saya kaitkan dengan sustainability misalnya, atau saya mau kaitkan dengan apa? Tinggal membuat redaksinya ya, yang mana yang paling menarik dan cocok dengan lokasi yang akan kita teliti. Kemudian kita bisa baca nih. Adik-adik buka ini tinggal klik, silakan diklik. Nanti di sana ada ininya, ada abstraknya ya. Abstraknya bisa diambil di sini juga bisa akses full text atau bisa juga dipindahkan ke Google Scholar. Jadi judulnya pindahkan ke Google Scholar itu juga boleh atau langsung dari sini juga oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, saya mau kasih tunjuk lagi nih ya. Misalnya ini saya ingin lihat nih, karena ini menarik nih. Mungkin ada Makosid Syariah Index ya, kaitannya dengan akuntansi syariah sangat sangat baik ini judul-judul yang berusaha mengangkat integrasi keilmuan kita. Akuntansi manajemen tidak hanya dengan akuntansi konvensional, tapi juga akuntansi syariah. Saya coba buka ya, adik-adik. Satu lagi pakai Google Scholar ya. Nah, ini saya akan share screen sedikit lagi. Ya, oke. Bisa kelihatan Google Scholar atau Google Cendekia ya. Nah, yang tadi saya sudah ambil judulnya ya, yang ada di tadi. Kemudian saya pastekan di sini. Ya, nah ini kelihatan ya. Adik-adik jika ingin mengambil secara otomatis, di sini juga bisa nih. Ini ada tanda kutip nih ya di bawah. Silakan adik-adik ambil ya. Kemudian kita ambil APA style ya, karena kita di Febi menggunakan APA style. Secara otomatis kita bisa kopikan ya, kita masukkan ke dalam ini kita Word kita ya. Ya, jadi kita tidak perlu ini lagi, tidak perlu ketik-ketik lagi ya dia.